Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya dan mari kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seseorang, hal-hal yang bisa mengurangi keimanan dan keislaman seorang muslim. Dan kita masih membahas tentang sarana-sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Dan di antara sarana-sarana tersebut adalah ngalap berkah yang dilarang, ya, tabarruk yang dilarang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tabarruk yang dilarang setelah kita sebutkan itu terbagi menjadi dua. Ada tabarruk atau ngalap berkah, mencari berkah, mengambil berkah yang syirik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tabarruk bid'ah, yaitu ngalap berkah yang bid'ah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu di antara ya macam dari tabarruk yang bid'ah ini, yaitu tabarruk ngalap berkah yang dilarang, ya, terhadap orang-orang soleh dan para wali. Dan berikut ini kita akan sebutkan tabarruk yang berikutnya yang dia terlarang atau termasuk bid'ah adalah, ya, ngalap berkah dengan waktu dan apa saja yang tidak terdapat wahyu yang menunjukkan tentang pensyariatannya untuk melakukan keberkahan, ya, dengannya. Contohnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh, ya, tabarruk dengan waktu dan tempat dan apa saja yang tidak terdapat dalil wahyu tentang pensyariatan bertabarruk dengannya. Yang pertama adalah tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di tempat tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewatinya atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beribadah di tempat tersebut, bukanlah maksudnya tempat tersebut itu memang berberkah secara zatnya, bukan, ya. Atau bukanlah Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan pada tempat tersebut, ya, khusus untuk tempat tersebut. Sesungguhnya dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berada di tempat tersebut waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang khusus, demikian, ya. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tempat tersebut.
Di antara tempat tersebut seperti contohnya adalah Jabal Sur, ya. Begitu juga ya Gua Hira, ya. Begitu juga gunung atau Jabal Arafat, ya. Dan tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar beliau, ya. Seperti juga ada masjid yang 7 yang dekat dengan Khandaq, ya. Dan tempat-tempat yang disangka oleh sebahagian orang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahirkan di tempat tersebut. Padahal ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya ada pula yang menjadikan ya waktu-waktu khusus yang ini dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahirkan di waktu tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal ya tidak ada dalil yang pasti yang gamblang ya dan disepakati oleh para ulama tentangnya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah tidak boleh ya bagi seorang muslim menyengaja untuk berziarah ke tempat-tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di tempat tersebut atau contohnya di atasnya ya dengan ibadah berupa sholat, berdoa atau yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh juga ya bagi seorang muslim untuk menyentuh atau menggosok-gosok ya sebagian dari tempat tersebut untuk mencari keberkahan ya. Tidak disyariatkan untuk naik ke gunung-gunung ini ya di hari-hari ketika haji ya. Tidak juga di waktu yang lain. Sampai pun ya Jabal Arafat ya tidak disyariatkan untuk naik ke atasnya ketika di hari Arafah, demikian ya. Tidak juga yang lainnya. Nah, tidak boleh juga untuk menyentuh-nyentuh atau menggosok-gosok ya tiang-tiang yang ada di atasnya ya atau prasasti-prasasti batu ya yang ada di atasnya. Hanya saja disyariatkan ketika ya di Arafah tersebut ya untuk wukuf atau berhenti ya berdiri atau berhenti ya di bebatuan yang dekat dari tempat tersebut kalau memungkinkan. Kalau tidak maka seorang jemaah haji dia bisa berwukuf atau berdiri atau berada di tempat manapun dari Arafah tersebut ketika ya wukuf di Arafah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mengapa demikian? Karena kita dapatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak didapatkan riwayat dari mereka bahwasanya mereka menyengaja untuk menuju ya salah satu dari tempat-tempat tersebut untuk tabarruk ya ngalap berkah ya di tempat tersebut, baik itu dengan cara menciumnya atau dengan cara menyentuhnya atau menggosok-gosoknya ya. Dan tidak pula kita dapatkan salah seorang di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyengaja untuk beribadah di tempat tersebut ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berkata seorang ulama bermadzhab Maliki yaitu Ibnu Waddah Al-Andalusi yang wafat pada tahun 287 di dalam kitab Maja'a fil Bidai ya. Beliau menyebutkan di bab ya Maja'a fi ibtida'il asar di halaman yang ke-91 beliau mengatakan kana Malik bin Anasin rahimahullahu taala wa ghairuhu min ulama'il madinati yakrahuna ityana tilkal masajidi wa tilkal asari lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati ma'ada Quba wa Uhudan. Beliau menyebutkan dahulu Imam Malik bin Anas dan ulama-ulama yang lainnya yang ada di Madinah, mereka tidak menyukai, mereka membenci ya tindakan mendatangi masjid-masjid dan bekas-bekas ya yang pernah dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah, kecuali ya Masjid Quba dan Uhud, demikian ya.
Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid yang ke-26 di halaman ke-144, beliau mengatakan, "Amma ziyaratul masajidil lati buniyat bi Makkah ghairal masjidil harami kal masjidil ladzi tahta as-safa wa ma fi safahi abi Qubais ya wa nahwi dzalika minal masajidil lati buniyat ala asarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ka masjidil maulidi wa ghairihi falaysa syai'un min dzalika minas sunnati wala istahabbahu ahadun minal a'immati." Beliau mengatakan ya, adapun menziarahi masjid-masjid yang dibangun di Mekah selain Masjidil Haram, seperti contohnya masjid yang berada di Safa, namun sepertinya saat ini sudah menyatu ya, atau yang berada di lereng dari Abi Qubais ya, dan yang lainnya dari masjid-masjid yang dibangun pada tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, seperti ya Masjid Maulid dan yang lainnya, maka tidak ada sedikit pun ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, dan hal ini tidaklah dinyatakan baik ya oleh salah seorang ulama pun ya. Demikian ya para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, bila ini dilakukan ya, maka ini adalah perkara bid'ah, perkara baru, bahkan bisa jadi ya ini jatuh ke dalam syirik kecil, yaitu menyatakan tempat-tempat tersebut ya itu sebagai sesuatu yang memiliki keberkahan atau ya diturunkan keberkahan padanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida, masjidi hada wa masjidil haram ya wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak boleh ya melakukan perjalanan ya dengan kendaraan, tidak boleh melakukan perjalanan ya, yang perjalanan besar begitu ya, kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau adalah merupakan ya khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengikuti petunjuk mereka ini, bahwasanya tatkala beliau melihat orang-orang dalam kondisi beliau itu kembali dari haji, mereka itu turun ya, lalu sholat di salah satu masjid, lalu beliau bertanya kepada mereka ya, bertanya tentang mereka, maka mereka mengatakan ya, masjidun shalla fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalamnya. Faqala, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innama halaka man kana qablakum annahum ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'a ya, sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian. Sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka menjadikan ya bekas-bekas ya persinggahan, bekas-bekas kunjungan Nabi mereka itu sebagai tempat ibadah. Demikian. Yaitu mereka ya yang melewati satu tempat dari tempat-tempat yang dijadikan ya masjid, ketika tiba waktu sholat maka mereka sholat, bila tidak maka mereka berlalu. Nah, yang seperti ini adalah merupakan perkara yang bisa membinasakan. Baik ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ketika tidak ada ya dalil anjuran untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu
untuk mengambil keberkahan padanya atau untuk beribadah padanya, ya seperti contohnya sholat atau berdoa, maka tidak boleh kita untuk melakukannya karena ini merupakan perkara baru ya di dalam urusan agama, demikian. Nah, apabila diyakini bahwasanya memang tempat tersebut ada keberkahannya, ya memang datangnya dari Allah, maka ini merupakan ya bisa jatuh ke dalam kesyirikan, ya demikian, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada pengkabaran wahyu baik itu dari Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi ungkapan dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda tentangnya, innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar ya wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada pada lisannya Umar dan pada hatinya. Demikian. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Teladanilah dua orang ini setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demikian. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya, menyatakan ya kehancuran dari umat-umat sebelum kita itu disebabkan karena mereka menjadikan bekas-bekas ya tempat yang disinggahi oleh nabi-nabi mereka ya itu sebagai tempat ibadah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, demikian ya. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya jangan kita mencontoh ya dengan menjadikan tempat-tempat singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tempat yang afdal untuk dilakukan ya ibadah padanya ya, atau dijadikan tempat ibadah di tempat tersebut, demikian, kecuali apa yang telah ya ditetapkan dalam syariat itu bagian termasuk ibadah, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara bentuk bertabarruk yang bid'ah dan terlarang ya terhadap tempat-tempat dan waktu atau benda-benda tertentu adalah tabarruk ya terhadap sebagian pepohonan dan bebatuan serta tiang-tiang, demikian pula ya sebahagian dari sumur dan mata air yang disangka oleh sebagian orang bahwasanya ini memiliki keutamaan ya. Bisa jadi persangkaan ini ya muncul dikarenakan ya ada salah seorang nabi atau wali yang pernah ya berdiri di batu tersebut atau duduk di batu tersebut, atau mereka meyakini bahwasanya ya nabi itu pernah tidur, seorang nabi itu pernah tidur di atas ya batu atau di bawah pohon tertentu, demikian. Atau salah seorang mereka pernah melihat dalam mimpi bahwasanya batu tersebut atau pepohonan tersebut itu diberkahi ya. Atau mereka meyakini bahwasanya seorang nabi itu pernah mandi di sumur tertentu, air mata air, atau di mata air tertentu, demikian ya. Atau mereka ya meyakini bahwa seseorang kalau mandi di sumur tersebut atau di mata air tersebut maka dia akan sembuh dan yang semisalnya, demikian. Mereka melakukan tindakan berlebih-lebihan dalam hal ini dan mereka pun melakukan tabarruk ngalap berkah dengan tempat-tempat seperti ini. Seperti contohnya mereka ya menggosok-gosokkan ya tubuh mereka, pakaian mereka, tangan mereka, menyentuhkan tangan mereka ke pepohonan-pepohonan tersebut, bebatuan tersebut, atau mereka melakukan tindakan mandi ya, mandi dengan air yang berasal dari sumur atau mata air tersebut dalam rangka untuk ya mencari keberkahan, ngalap berkah, demikian. Atau mereka menggantungkan ya apa saja di pohon-pohon ya
apa saja ya, seperti mungkin kalung ya, atau barangkali pakaian dan apa saja ya di pepohonan yang tadi diyakini dia ada keberkahan. Bahkan terkadang ya tidak jarang kita dapatkan ya sampai-sampai ini ya mendorong mereka untuk melakukan ibadah ya, mengibadahi tempat-tempat tersebut. Seperti contohnya melakukan tawaf di tempat tersebut ya. Begitu juga ya minta doa ya kepada penunggu tempat tersebut ya, sembari diyakini bahwasanya tempat-tempat ini ya ini bisa memberikan manfaat atau bisa mendatangkan atau menolak kemudaratan ya secara zatnya ya, demikian. Nah tentunya ini merupakan bentuk kesyirikan ya, ini merupakan bentuk kesyirikan. Jadi tabarruk ngalap berkah dengan bebatuan, pepohonan, mata air, ya, kemudian sumur-sumur, ya, dengan berbagai bentuk keberkahan, ya, dengan berbagai bentuk cara-cara untuk mengambil keberkahan, seperti dengan cara mencium, menyentuh, menggosok-gosok, mandi, ya, atau yang lainnya. Nah ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama, ya, dan tidaklah dilakukan tindakan seperti ini kecuali hanya orang-orang bodoh, demikian ya. Nah para muslim rahimani rahimakumullah ya. Nah ini tentunya tindakan yang tidak berdasarkan ya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ini bisa menghantarkan mereka jatuh kepada syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ya tentu kita katakan tentu. Ya. Bagaimana? Ya bila sampai terjadi ya melakukan tawaf di tempat tersebut. Itu tempat tersebut ditawafi, ya dilakukan tawaf padanya. Atau kita katakan dia melakukan ya permintaan kepada penunggu tempat tersebut, begitu, ya. Atau contohnya dia melakukan penyembelihan ya. Penyembelihan ya untuk penunggu tempat tersebut. Ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih-lebih apabila diyakini bahwasanya tempat-tempat tersebut itu bisa memberikan ya keberkahan dengan sendirinya ya tanpa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan keberkahan itu, maka ini merupakan bentuk syirik akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat yang ini dilakukan oleh sebahagian sahabat yang baru saja masuk Islam, dan ini merupakan perkara ya mencontoh kebiasaan orang-orang kafir. Riwayat dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya qibala Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke arah Hunain. Wa nahnu haditsu ahdin bil kufrin. Kami baru saja ya masuk Islam, keluar dari kekufuran. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna haulaha. Sementara orang-orang musyrik itu punya satu pohon bidara ya yang biasa mereka melakukan i'tikaf di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum wa amti'atahum. Dan mereka biasa menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka agar sakti, berkah begitu ya. Begitu juga benda-benda yang mereka miliki ya agar berpindah keberkahannya, seperti itu. Ini orang-orang musyrik dahulu seperti itu.
Yuqalu laha dzatu anwat. Mereka katakan ya dinamakan pohon tersebut ya itu pohon dzatu anwat. Yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan, yaitu sesuatu yang bisa digantungkan dalam rangka untuk ngalap berkah, minta keberkahan. Kalau senjata mungkin supaya berkah dia menjadi sakti, ya. Kalau dia benda-benda maka bisa berpindah benda-benda tersebut berpindah keberkahan pada benda-benda tersebut, demikian. Lalu famarorna bisidratin. Ya, jadi beliau ini menceritakan Abu Bakar Al-Laitsi ya ketika perang itu ini sedang perang, ya. Bersama Rasulullah SAW, ya. Lalu kami melewati sebuah pohon bidara. Faqulna, lalu kami katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, ya buatkanlah untuk kami, ya jadikanlah untuk kami satu pohon zatu anwat yang bisa kami gantungkan benda-benda dan senjata pada pohon tersebut, sebagaimana mereka itu orang-orang musyrik punya zatu anwat, pohon yang bisa digantungkan benda-benda padanya untuk ngalap berkah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Lihat, Rasulullah terkejut dan beliau membesarkan Allah SWT, mengagungkan Allah, menunjukkan ini perkara yang tidak disadari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahu akbar, Allah maha besar. Hadza kama qalat Banu Israil li Musa. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Jadikanlah untuk kami sesembahan, satu sesembahan sebagaimana, maksudnya satu sembahan selain Allah sebagaimana mereka itu punya sesembahan yang banyak. Gampangnya kalau terjemahannya, ya, hai Musa, ya jadikan untuk kami satu Tuhan, maksudnya selain Allah yang bisa kami sembah sebagaimana ya orang-orang musyrik itu atau musuh-musuh mereka itu punya Tuhan yang banyak, seperti itu, ya. Ini mirip, ya. Jadi Rasulullah ya menjadikan ya tindakan membuat pohon ini dijadikan sebagai tempat ngalap berkah, atau menjadikan satu pohon atau tempat ini sebagai tempat yang bisa ngalap berkah padanya, ya, maka ini merupakan bentuk menjadikan Tuhan selain Allah untuk disembah. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Jadi Rasulullah membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 138, yang ini merupakan firman Allah yang mengabadikan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikanlah untuk kami satu Tuhan selain Allah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak, demikian, seperti itu. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengakhiri perkataan beliau dengan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian itu kaum yang bodoh, ya. La tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian itu benar-benar mengikuti kebiasaan buruk orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai tempat di mana bisa ngalap berkah pada tempat tersebut, itu merupakan kebiasaan orang-orang musyrik, ya. Orang-orang Bani Israel, umat-umat sebelum kita yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian, ya. Baik, dalam hadis tadi, ya, para sahabat yang baru saja masuk Islam, yang mereka tidak tahu tentunya, ya, itu meminta kepada Nabi SAW, ya, agar dijadikan satu pohon yang bisa mereka ngalap berkah, ya, dengan pohon tersebut, karena ngikutin kebiasaan orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Bahkan beliau SAW mengkabarkan bahwasanya tuntutan mereka ini, permintaan mereka ini, itu mirip dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu untuk menjadikan, ya, yang mereka menjadikan, ya, yaitu Tuhan-Tuhan yang banyak, ya, ingin membuat atau menjadikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam rangka ngikutin orang-orang musyrik di zaman mereka. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tindakan ya meminta ya untuk dijadikan tempat-tempat tertentu sebagai tempat untuk ngalap berkah. Ini merupakan ya tindakan yang mirip ya yang dilakukan oleh Bani Israel ya, yang ini meniru kebiasaan orang-orang musyrik di zaman itu. Demikian. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ya permintaan para sahabat ini yang baru masuk Islam ketika itu merupakan syirik kecil, bukan syirik besar. Tapi itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Jadi para sahabat yang baru masuk Islam itu karena ketidaktahuan mereka, ya mereka ingin meniru, ya meniru kebiasaan orang-orang musyrik, ya, yaitu untuk menggantungkan ya benda-benda tertentu agar bisa ngalap berkah ya pada satu pohon. Demikian. Orang-orang musyrik begitu tindakan mereka, tapi mereka sekaligus mengibadahi pohon tersebut. Ya. Adapun umat Islam di zaman sahabat ketika itu yang baru masuk Islam, ya sebagian sahabat ini mereka meminta agar diadakan satu pohon sehingga bisa mereka juga ngalap berkah seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini merupakan kesyirikan tentunya, tapi syirik asghar tindakan seperti itu. Mengapa? Karena tidak diyakini ya bahwasanya memang pohon itu yang bisa mendatangkan keberkahan. Hanya saja termasuk kesyirikan adalah menentukan satu tempat itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berkah yang didatangkan oleh Allah pada tempat tersebut sementara tidak ada dalilnya. Sementara tidak ada ya petunjuk wahyu tentang hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk perkara yang diketahui secara pasti dari agama kita ini bahwasanya tidak ada satu pohon pun ya, tidak ada satu batu pun ya yang disyariatkan untuk menyentuhnya atau untuk menciumnya, untuk ngalap berkah, tidak ada. Sampai pun ya makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya makam Nabi Ibrahim, yaitu satu benda kalau yang saat ini ya dia bentuknya lampu seperti lampu besar begitu ya, ya yang ada dekat dengan Ka'bah ketika itu. Maka tidak disyariatkan untuk menyentuhnya, ya. Lalu berhenti ketika tawaf, tidak demikian, seperti itu. Tidak disyariatkan. Ini berdasarkan ijma' para ulama seluruhnya. Tidak ada syariat seperti itu. Ya, tidak ada syariat seperti itu ya. Tidak ada syariat untuk menyentuh ya makam Ibrahim tersebut ya ketika baru saja tiba ya di Masjidil Haram, demikian. Begitu juga ketika hendak bertawaf atau dalam kondisi bertawaf, tidak ada syariat seperti itu. Ini menurut ya kesepakatan bahkan ijma' para ulama keseluruhannya di semua mazhab. Adapun menyentuh Hajar Aswad serta menciumnya, ya demikian pula menyentuh rukun Yamani, ya menyentuh rukun Yamani, ya, menyentuh rukun Yamani. Ketika tawaf, rukun Yamani itu ada dua, ya, itu sudut Ka'bah itu ada 4. 2 itu rukun Yamani, 2 lagi adalah rukun Syami. Rukun Yamani satunya sudutnya itu ada Hajar Aswad. Sebelumnya itulah dia rukun Yamani yang lain. Dianjurkan untuk menyentuhnya dalam ketika dalam kondisi bertawaf, demikian. Adapun rukun Syami ya sisanya 2 sudut setelahnya, maka ini tidak dianjurkan untuk menyentuhnya, demikian. Nah, persentuhan atau mencium Hajar Aswad ini ya atau menyentuh rukun Yamani ini sesungguhnya ketika tawaf ya, ini sesungguhnya
adalah termasuk bahagian dari ibadah, bukan karena adanya keberkahan padanya, ya, bukan karena ada keberkahan pada bendanya, fisiknya, ya. Akan tetapi, ya, tindakan menyentuh, demikian pula mencium, bukan karena ada keberkahannya, ya, karena ini adalah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan tawaf manasik haji tersebut. Dan tindakan menyentuh, demikian pula mencium, itu adalah bentuk ibadah, tapi bukan beribadah kepada benda itu, tapi beribadah kepada Allah, karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan manasik haji. Dan tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh, begitu juga mencium, mencium Hajar Aswad, menyentuh rukun Yamani, ini bukanlah karena fisiknya benda-benda tersebut itu berbarokah, tidak, ya, tidak demikian. Nah, oleh karenanya Umar radhiyallahu an tatkala mencium Hajar Aswad, ia mengatakan begini, ya, innila a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa engkau ini sekedar batu. La tadurru wa la tanfa'u, tidak bisa memberikan mudarat, juga tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, ya, atau walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki, ya, andaikan aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menciummu, maka sungguh aku tak akan menciummu. Lihat itu kata Umar. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Lihat, ya. Jadi yang diungkapkan oleh Umar ini benar, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, ya, Umar ini radhiyallahu an, ya, itu ungkapannya adalah benar. Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah jadikan kebenaran itu ada pada lisannya Umar, begitu juga hatinya, demikian, ya. Ya, jadi ungkapan Umar ini benar, bahwasanya Hajar Aswad itu tidaklah memiliki keberkahan, tidak bisa memberikan, kalau keberkahan berarti ada manfaatnya, ada kebaikan yang banyak, tidak, ya. Hajar Aswad itu tidak memiliki keberkahan pada zatnya, pada zat Hajar Aswad itu. Bahkan perhatikan, Umar ini sampai-sampai seperti ngajak bicara dengan batu itu, batu Hajar Aswad itu, ya. Inilah a'lamu annaka hajarun, ya, sesungguhnya aku tahu kamu ini hanya batu saja, sekedar batu. La tadurru wa la tanfa'u, ya, engkau tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat, ya, seperti itu. Adapun Umar menciumnya karena memang melihat Nabi SAW menciumnya, dan itu Nabi menciumnya bukan karena memang ada manfaat maslahatnya, ya, maksudnya bukan ada keberkahan sehingga harus, ya, berpindah tersebut kepada Nabi SAW, demikian. Jadi karena kan Nabi SAW yang mencium, maka Umar pun ikut mencium, seperti itu. Kalau tidak, maka tidak akan beliau lakukan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Umar radhiyallahu anhu juga pernah memotong pepohonan, menghancurkan sumur-sumur dan mata air, ya, menimbunnya sumur dan mata air, serta menghilangkan, ya, bebatuan yang orang-orang ketika itu melakukan ngalap berkah di tempat tersebut, ya, demikian. Baik, ya, kita akan sebutkan ungkapan dari Abu Bakar At-Turtusi yang bermadzhab Maliki, yang beliau wafat di tahun 530, yang beliau mengungkapkan di dalam kitab Al-Hawadis wal Bidah
bab yang kedua di halaman yang ke-38 dan 39 setelah menyebutkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi, ya. Beliau berkomentar, "Fanduru rahimakumullahu aynama wajadtum sidratan aw syajaratan yaksuduha an-nasu wa yu'azzimuna min sya'niha wa yarjunal ya bar'a ya wa shifaa'a min qibaliha wa yanutuna biha al-masamir wal khariqa fahiya dzatu anwar faqta'uha." Ya. Beliau mengatakan, perhatikanlah, semoga Allah merahmati Anda semua, di mana saja Anda dapatkan satu pohon bidara atau pohon apa saja yang dituju oleh orang-orang, lalu mereka mengagungkan pohon tersebut dan mengharapkan kesembuhan serta kebaikan dari arah pohon tersebut, dan mereka menggantungkan benda-benda pada pohon tersebut, maka ketahuilah itu adalah termasuk zatu anwad, maka potonglah pohon itu, tebanglah pohon tersebut. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, ini ya ungkapan ulama, demikian pula ya penghulu dari para ulama yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu diantaranya, ya. Yang ini tentunya adalah termasuk ya manusia terbaik dari umat ini, ya, dengan urutan yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Beliau melakukan tindakan-tindakan yang ini memutus ya sarana ya menuju kepada kesyirikan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ya kita pun ya melakukan ya tindakan memutus ya apa saja yang bisa menghantarkan kita dan manusia ke dalam kesyirikan, yang itu merupakan bentuk ya kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang terakhir kita sebutkan ya, di antara bentuk bertabarruk yang dilarang, yaitu ngalap berkah yang dilarang, yang termasuk kebid'ahan adalah tabarruk, yaitu ngalap berkah dengan sebagian malam-malam atau hari-hari yang dinyatakan sebagai ya waktu-waktu yang di sana terjadi ya fenomena yang besar, ya, seperti contohnya ya malam Isra Mi'raj. Nah, seperti itu, ya. Maka ini ditabarruk dengan malam tersebut. Begitu juga contohnya ya malam Maulid Nabi, ya, atau seterusnya. Ya, ini lantas di malam tersebut melakukan ya tindakan-tindakan, amalan-amalan, ritual-ritual khusus untuk ngalap berkah, ya, atau melakukan ibadah secara khusus di malam tersebut. Maka ketahuilah ini termasuk tindakan yang tidak ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini disebut oleh Nabi SAW dengan kebid'ahan, ya, seperti itu. Baik, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tiada perintah kami padanya, maka tertolak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan masuki sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, ya, dari Nur Hijah di Asahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak antara adzan dan iqamah di sini cepat, paling tidak sampai 5 menit. Ya, ketika adzan subuh saya sudah bangun dan berwudu. Ketika selesai wudu sudah iqamah. Apakah boleh saya mengerjakan ya qabliyah subuh dulu baru salat subuh? Apakah itu termasuk larangan dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan hampir-hampir ada yang salat subuh 4 rakaat? Barakallahu fiik. Ya. Baik, kita jawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wafik barakallah. Untuk saudari Nur Hijah di Asahan, ya, tentunya ini adalah seorang wanita, dan wanita itu ya sangat dianjurkan untuk sholat fardu di rumah, dan sepertinya pertanyaan ini adalah terkait dengan sholat subuh di rumah, demikian ya. Baik ya, sebenarnya bisa kita jawab ya, bukan hanya khusus untuk sholat subuh atau sholat yang lainnya, lebih-lebih untuk wanita ya yang memilih sholat untuk di rumah, dan itu lebih afdol ketimbang sholat di masjid, demikian. Baik ya, ketahuilah sesungguhnya orang yang sholat di rumah, maka dia orang yang sholat di rumah, apakah wanita yang memang dianjurkan untuk sholat di rumah, atau laki-laki yang punya rukhsah dispensasi untuk tidak sholat di masjid seperti karena sakitnya atau karena hujan ya, seperti itu. Maka sesungguhnya kondisinya sholat itu tidaklah terikat dengan kegiatan yang ada di masjid ya, tidak terikat dengan azan di masjid, begitu juga tidak terikat dengan qomat di masjid ya, dan juga tidak terikat dengan sholat berjamaah di masjid ya. Ya, karena bisa jadi masjid itu melakukan azan sementara waktu itu sudah berlalu 5 menit, kita katakan demikian ya. Contoh ya, seseorang yang tinggal contohnya di pesisir pantai, yang dia bisa melihat matahari tenggelam ya. Ketika matahari sempurna telah tenggelam ya, dan itu bisa dilihat dengan pandangan mata, ternyata bila 5 menit setelah itu baru adzan, maka sesungguhnya tidak perlu orang yang ketika itu sudah melihat ya, seperti wanita atau laki-laki yang mendapatkan dispensasi ya untuk sholat di rumah karena ya mungkin susah berjalan karena sakit ya, atau karena tuanya ya, atau mungkin karena hujan ya, yang dia lihat matahari kita akan tenggelam sudah, maka tanpa dia menanti untuk melakukan ya sholat maghrib, ini bukan hanya sholat yang subuh saja ya, sholat maghrib, maka boleh bagi dia untuk melakukan sholat fardu maghrib, bisa dilakukan itu ya, demikian. Begitu juga ya, ketika dia mendengar qomat, maka tidak mesti dia harus ya menghentikan ya dari sholat sunat, tidak perlu, karena dia bukan orang yang ingin sholat ke masjid ya, seperti itu ya. Jadi seorang wanita bila mendapati adzan, katakanlah adzan itu tepat waktunya, baik, berarti itu sebagai penanda untuk masuk waktu sholat. Jadi adzan itu ya ada beberapa fungsinya. Fungsinya yang pertama adalah untuk menunjukkan masuk waktu sholat. Yang kedua sebagai bentuk ajakan untuk sholat berjamaah, demikian, seperti itu. Qomat adalah sebagai penanda untuk ya ditegakkan atau panggilan ditegakkannya untuk sholat fardu itu, demikian. Tapi itu tentunya bagi orang-orang yang ingin berinteraksi sholat di masjid tersebut. Adapun orang-orang yang mereka ya memang sholatnya di rumah seperti para wanita atau laki-laki yang mendapatkan dispensasi ya untuk dia bisa sholat di rumah karena sakitnya ya, atau tidak bisa berjalan, atau dikarenakan dia kondisi hujan, demikian, maka ketika itu dia tidak terikat dengan kegiatan yang di masjid seperti itu, maka silakan dia melakukan. Begitu dia mengetahui ya sudah masuk waktu, baik itu dengan adzan ataupun tidak adzan, maka silakan dia melakukan sholat ya, sholat 2 rakaat ya.
Lebih-lebih salat subuh, ya. Maksudnya salat sebelum subuh, ya. Yang disebut dengan raqatai as-subhi, ya, 2 rakaat subuh itu. Yang kata Nabi SAW, ya, raqaat as-subhi, ya, raqaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, ya, salat sunat fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya, demikian. Ya, lakukan itu. Ya, lakukan. Baik itu dengar adzan ataupun tidak dengar adzan. Walaupun baik itu ya sudah qomat ataupun belum qomat. Ya, seperti itu. Maka apa? Silakan lakukan salat seperti itu. Salat ya 2 rakaat sebelum subuh. Demikian, ya. 2 rakaat fajar itu. Karena sholat wanita yang di rumah itu tidak terikat dengan kegiatan di masjid. Kalau didengar adzan itu penanda masuk waktu bagi dirinya. Adapun wanita tersebut ya itu dianjurkan untuk tetap sholat di rumahnya. Kalau ke masjid maka tidak ada boleh yang melarangnya, seperti itu. Asalkan wanita tersebut ya memenuhi ya syarat-syarat untuk keluar rumah menuju masjid, ya, seperti menutup aurat dengan sempurna, tidak menampakkan auratnya, ya tidak menutup dan tidak menampakkan sebagian yang lainnya, seperti itu. Kemudian tidak sempit pakaiannya, tidak transparan, ya, tidak meniru kebiasaan orang-orang kafir dalam berpakaian, ya, begitu juga tidak berwangi-wangian, seperti itu, dan dipastikan aman. Nah, seperti itu, ya. Nah, silakan ya kalau mau ke masjid, tapi lebih afdal baginya untuk di rumah, seperti itu. Dan dia tidak terikat ketika dia di salat di rumah, tidak terikat dengan kegiatan yang di masjid, demikian, ya. Bahkan apabila ternyata ketika dia terbangun, seorang wanita terbangun itu telat, ya, telat bangunnya, dan tentunya orang-orang sudah selesai sholat, ya, sudah selesai sholat, katakanlah bahkan sudah pulang mereka sholat, ya. Lalu terbangunlah seorang wanita ini, ya, namun masih ada waktu sholat, maka silahkan dia melakukan sholat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar tersebut, baru setelah itu dia melakukan sholat subuh, demikian. Bahkan Nabi SAW, bahkan ya Nabi dalam sebuah perjalanan, ya, beliau itu pernah ketika dalam perjalanan malam beliau menghentikan kafilah itu untuk beristirahat, ya. Lalu beliau perintahkan seorang sahabat, ya, Bilal untuk berjaga. Ternyata Allah takdirkan semua tertidur, termasuk Bilal yang diperintahkan juga karena kelelahan, ya. Lalu yang pertama sekali terbangun Rasulullah karena sudah terbitnya matahari, ya, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk adzan, kemudian berwudu, dan Rasulullah perintahkan untuk berpindah dari tempat tersebut, melakukan sholat 2 rakaat, lalu baru qomat melakukan sholat subuh, demikian. Sudah pun terbit matahari karena telat bangun, ya, masih ada sholat sunat, ya, qobliyah, seperti itu, demikian, ya. Baik, ya. Jadi ini bukan termasuk yang dilarang sholat subuh 4 rakaat, tidak, ya. Jadi tidak masalah. Jadi kalau wanita boleh juga, ya, melakukan qomat sebelum dia sholat fardu. Jadi sebelumnya dia sholat sunat 2 rakaat, ya, lalu dia melakukan melakukan qomat, kemudian dia melakukan sholat fardunya, demikian, ya. Ini dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, bolehkah mengambil ilmu tahsin kepada orang yang mengajarkan kebid'ahan atau orang yang melakukan kebid'ahan? Soalnya istri ngotot mau belajar tahsin kepada orang yang melakukan kebid'ahan. Ya boleh saja dengan syarat, tapi ada syarat-syaratnya. Pertama, tidak ada ahlu sunnah yang bisa mengajarkan tahsin. Kalau ada maka lebih utama ke sana, ya. Kemudian syarat kedua, orang yang dinyatakan sebagai orang yang pelaku kebid'ahan tersebut memang ahli dalam bidang tahsinnya, tidak ada yang lain.
Kemudian yang ketiga syaratnya sama dalam jenis kelamin sehingga nanti tidak terjadi fitnah. Kalau dia beda jenis, kalau yang ngajar laki-laki ini terjadi fitnah kan begitu. Kemudian yang keempat ya bisa dipastikan tidak ketularan bid'ahnya, yaitu ngikutin kebid'ahannya. Tapi ini sulit kita katakan. Mengapa? Guru itu punya ya, guru itu digugu dan ditiru. Ya, dia itu diikuti. Nah, terkadang bisa jadi syubhatnya itu masuk lewat pengajaran. Ya, seperti itu. Terkadang pun sebelum belajar sudah melakukan ya, atau dalam pelajaran mengajar tersebut sudah melakukan kebid'ahan. Makanya hati-hati ya ketika belajar dengan orang yang suka melakukan kebid'ahan, ya, seperti itu. Baik, ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan, kekeliruan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, para pendengar semuanya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.